Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam ketika Anda semuanya menyaksikan video ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teknik menabuh balungan dalam karawitan Jawa, yang termasuk dalam klasifikasi balungan diantaranya adalah slentem, demung, saron barung. Saron barung itu yang saya pegang ini, terus nanti ada saron penerus. Untuk nanti selanjutnya saya akan jelaskan lagi keseluruhan instrumen gamelan, tapi ini saya hanya mengambil dari salah satu dari instrumen balungan, yaitu saron barung. Slentem, demung, dan saron barung itu nanti dalam penyajiannya, kalau dalam karawitan tradisi biasanya teknik tabuhannya sama. Jadi ini saya memberikan contoh aja bagaimana cara menabuh instrumen balungan, yaitu saron barung. Cara menabuh instrumen atau rician saron barung yaitu kita selalu setiap menabuh, dan mitet, namanya mitet itu salah satu cara untuk membuat supaya dengung nada itu tidak terdengar, tidak crowded begitu. Jadi kalau antara nabuh dan mitet itu selalu bersamaan dalam balungan. Jadi untuk pertama ketika kita belajar balungan, sebaiknya kita belajar teknik mitet dulu. Mitet yaitu kita mengurutkan nada dari bawah sampai atas, nanti atas sampai bawah lagi, itu secara berulang-ulang supaya ini jadi terbiasa ketika nanti nabuh gamelan gitu, balungan utamanya. Begini caranya. Ini adalah saya mengambil saron barung yang berlaras lendro, yaitu yang dimulai dari nada 6, nada Ji, nada Ro, nada Lu, nada Limo, nada 6, nada Siji, nada Loro, dan nada Telu. Ini saron barung yang 9 bilah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ada juga nanti saron yang hanya 7 bilah. Jadi dimulai dari 6, siji, loro, telu, 5, 6, siji. Jadi loro telu ini tidak ada. Jadi kalau hanya 7 bilah. Tapi kalau yang 9 bilah biasanya sampai atasnya nada telu begitu. Begini cara nabuh dan mitet instrumen balungan yang benar, selalu bersamaan. Kita urutkan aja dari nada 6. 6 pit tet pit tet pit tet pit tet pit tet pit tet. Nah, selalu bersamaan mitetnya ya. Dari atas Ci, nem, lu, ro, ci, nem. Ini diulang-ulang selalu. 6, ci, loro, telu, 5, 6, siji, loro, telu, loro, siji, 6, 5, elu, loro, siji, 6. Diulang-ulang sampai tangan ini sudah terbiasa, tidak mikir lagi antara nabuh dan mitet. Ini kalau sudah fase nanti bisa semakin cepat.
teknik mitep itu menutup nada yang setelah ditabuh, dan menutupnya itu ketika kita menabuh ke nada berikutnya. Intinya 6 lepas dulu, nabuh Ji mitep 6, itu selalu begitu berurutan nanti. Sementara untuk belajar pitetan seperti ini, kalau sudah sudah fase, nanti kita bisa menginjak ke pitetan yang melangkah satu nada. Nem ro ji lu ro mo lu nam mo ji nem ro ji lu ji ro nem ji mo nem lu mo ro lu ji ro nem. Ini bisa dilakukan nanti sesuai kehendak Anda. Tidak harus 6 rojilu, tapi Anda bisa 6 lu, atau dari melompat beberapa nada juga boleh. Apa ini dilakukan karena hubungannya ketika kita nanti menabuh sebuah gending itu tidak selalu berurutan nadanya. Bisa jinam, jimo, selalu bisa begitu. Jadi ada jilu juga begitu. Jadi ini adalah salah satu manfaat tujuan untuk kita belajar mitet. Ya ini nanti silahkan dicoba sendiri untuk teknik mitet ini. Bagi yang semoga ada gamelan di rumah atau bisa meminjam gamelan yang ada di daerah Anda. Nah, sekarang saya akan menyajikan lancaran Manyar Sewu seperti yang materi pernah saya berikan notasinya. Lancaran Manyar Sewu dimulai dari buko bonang. Karena ini tidak ada bonang, saya akan menyajikan bukonya dengan lesan. Nanti bukonya cinem yang lu lah, yang lu itu nanti jatuh atau seleh pada saat nada lu, itu pada saat gong juga. Itu kita coba. Cinem yang agak mencepat. Melambat mau suwo. Gong. Nah, seperti ini kurang lebih nanti sajian lancaran Manyar Sewu dalam tabuhan balungan, instrumen balungan. Tadi ada tempo mencepat atau sesek kalau dalam istilah karawitan.
biasanya tempo mencepat itu disajikan kalau mau suwo itu ada tanda mencepat dan ada juga tanda melambat. Itu kalau melambat mau suwo, meskipun semuanya nanti tetap ditentukan oleh kendang, karena seperti kita ketahui bahwa kendang itu adalah pamurba irama atau yang mengatur irama keseluruhan jalannya gending. Ini nanti Anda bisa sajikan berulang-ulang tergantung bagaimana Anda mau belajarnya begitu. Perlu diketahui tadi lancaran Manyar Sewu itu masih menggunakan nada-nada yang berdampingan olu, loro, cinem, nemo. Jadi masih agak mudah untuk melakukan pitetan menutup nada-nada yang setelah ditabuh itu, tidak melompati nada-nada di antara yang ditabuh itu. Jadi saya kira itu masih agak mudah. Selamat mencoba di rumah. Semoga apa yang saya jelaskan Anda bisa memahami dan melakukannya berulang-ulang sampai syukur bisa hafal, dan utamanya adalah teknik diingat-ingat, teknik pitetan, karena teknik itu adalah yang utama ketika kita mau menabuh. Selamat belajar dan semoga tetap sehat di masa yang seperti ini. Terima kasih.